sama-sama memastikan mutunya tuh sesuai gitu. Udah kargo di Priok, oke nggak semua nih? Nah, kalau yang sudah sampai di Priuk, memang sampai saat ini kami belum bisa menerima, Pak. Salah satu concern-nya karena etanol. Memang di formulasi kami sampai saat ini belum mengandung etanol. Betul tadi seperti yang dikatakan oleh rekan dari Shell, ya masing-masing perusahaan kan Yang ada. lain gimana yang lain? Di Priok kargonya oke nggak? Kalau dari Shell Pak, sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan joint survey untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu. Kan yang dimaksud baru tahap awal, berarti Ibu baru berunding dong? Bahkan kita belum sampai masuk tahap negosiasi, Pak. Kita baru menyampaikan precondition. Pertamina juga boleh menyampaikan kepada kami precondition. Ketika kedua belah pihak sudah setuju, precondition ini maksudnya prinsip-prinsip apa dari perusahaan yang harus diselidiki atau diinvestigasi dari lawan main, begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya setelah itu sudah oke, maka kita juga membahas mau pakai draft kontrak punyanya siapa? Punyanya Pertamina Patraniaga atau punyanya Shell? Nah, itu Bu, adalah dikumpulin Pak Menteri tanggal berapa, Bu? tanggal 19, Pak. 19. Iya. Terus Ibu habisnya besok lah. Kan Betul. habisnya besok kan? Betul. Kenapa baru sekarang, baru mau mulai negonya? Kami baru mendapat kepastian bahwa dapat surat dari Pertamina Patraniaga menginformasikan bahwa barang sudah ada itu hari Kamis kah? Minggu lalu. Kan dari Pertamina Patraniaga menyampaikan komitmen bahwa base fuel akan sampai di Indonesia 7-10 hari setelah tanggal 19. Jadi bukan keterlambatan dari kami, Pak. Ibu belum ada negosiasi terkait spesifikasi, ketentuan Belum, tapi kami sudah uji, bertemu kan? dengan Pertamina Patraniaga. Tapi prinsipnya Ibu oke, nggak ada masalah. Sepanjang 3 aspek itu dipenuhi, kita oke. Nah, itu kata-kata bersaya, Bu. Kita ini sama-sama, kita ini politisi kan. Jadi Betul, Pak. bahasa sepanjang kan, kita oke tapi sepanjang Ya, kan. Kami Beda dengan kami sudah pasti oke Kami kan. memberikan contoh bahwa mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya. Jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan, tapi itu bukan hal yang akan kami tolak sepanjang 3 aspek itu terpenuhi. Ya, thank you Pak. Oke, Vivo coba mau beli juga itu, Bu. Hampir beli Pak, tapi ya ada beberapa hal teknis ya seperti speknya yang belum disepakati sehingga akhirnya dibatalkan. Nyaris beli ya, Pak. Nyaris ya? beli. Nyaris saja, Pak. Kalau nyaris itu tidak beli, Pak, kan? Gitu loh. Kan? Jadi ini PR loh, Pak. Jadi PR buat Pak Dirjen karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga kan karyawan atau pekerja yang bekerja di 4 SPBU ini, gitu loh. Ini ada puluhan, ada ribuan kan, tuh. Makanya kesepakatan ini harus kita tuangkan. Kapan waktu Pak Laude bisa ini kan? Jangan sampai mereka sampai minggu depan nggak sepakat lah. BBM nggak ada, rame lagi kan. Jadi kadang kita ini capek Pak, hal-hal yang nggak penting yang harusnya nggak terjadi dibuat jadi terjadi gitu loh kan. Padahal saya bingung kan, APBN juga nggak terbebani kan. Gimana APBN terbebani kecuali mereka jualan subsidi. Jadi saya bilang ini nyari gara-gara aja, nyari kerjaan saya bilang kan. Ini harus yang stabil-stabil, udah bagus-bagus kan. Disengin lah. Saya jujur aja ini bahasa saya disengin. Pakai judul-judul begini dibatasin ini kan orang juga jumlahnya nggak seberapa, kan? Dan kita juga harus sadari bahwa Pertamina saat ini itu pergeseran market. Saya udah cek kok. Coba kita buka deh penjualan Pertamina yang round 95 sama 98 pasti turun, kan? Jadi kayak ini kayak kayak apa namanya balon yang satu tenggelam satu muncul. Kan? Jadi maksud saya kalau mau bantu, gimana bantu Pertamina ini? Kalau memang negara ini, pemerintah dalam Kementerian SDM ini bantu Pertamina. Ntar Pertamina sendiri Pak Ucan dan kawan-kawan berkreasilah strategi
pemasaran. Apa kalau beli 1 juta dapat payung kayak apa kan? Ini tetap begitu kan? Masuk nggak ada bersihin kaca, itu di tempat lain bersihin kaca kan? Bahkan di yang jualan juga oke gitu kan? Seger-seger lah kira-kira gitu loh. Jadi ya silakan. Izin nambahin, ini tadi saya baru kebayang, tadi barusan disampaikan oleh BP AKR, ini kebutuhan untuk market ke 2 minggu ke depan. Betul ya? Kurang lebih 2 minggu ke depan. Ini nanti ini cuma sebentar nih urusannya. Ini bahwasanya kita mau bicara 3 minggu, 3 bulan. Bicara 3 bulan, ini yang buat 2 minggu aja ribetnya panjang nih. Saya pikir kenapa nggak, ya udah kasih kesempatan mereka, ini opsi ya, biar nggak panjang, kasih kesempatan mereka untuk buka proses ya dibantulah dengan proses pengadaannya. Saya pikir itu jalan yang paling cepat saya pikir, daripada harus bicara spek lagi segala macam. Mutunya mereka udah punya sendiri-sendiri kok. Mereka punya market sendiri-sendiri, mereka punya sources masing-masing. Nggak pusing lagi. Saya pikir itu Pak tambahan. Pimpinan tambahan, sebetulnya apa yang dibahas ini sebetulnya itu sudah terakomodir pada kesimpulan yang pertama. Kesimpulan pertama itu kan evaluasi dan menyiapkan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kelangkaan. Jadi saya pikir opsi yang kita bahas ya itu ada pada poin nomor 1, gitu ya, sudah dibahas pimpinan. Dan yang kita bahas ini kan poin nomor 2. Nah terkait dengan untuk base fuel sendiri, maksud saya ini gimana kesimpulannya? Ini kan tetap ada opsi 1, opsi 2. Jadi kita ini silakan mana yang terbaik. Kita tidak ada pemaksaan juga. Sejak awal kan kita juga seperti itu. Tetapi intinya adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan kepada konsumen masing-masing. Nah itu menarik itu ide dari Shell itu. Untuk terkait dengan persoalan aspek standar mutu, ya kan. Semua sepakat lah ya. Sepakat itu. Komersil kita juga sepakat. Ini Patra ngambilnya jangan mahal-mahal lah, kan begitu. Ya, yang penting win-win ya, win-win. Nah kalau aspek operasional itu mungkin itu yang dinamakan dengan teknis dan sebagainya, begitu ya. Jadi Coba silakan. terima kasih Pak. Jadi aspek operasional ini juga mencakup jenisnya Pak. Jadi kalau saat ini kami kan memiliki untuk bensin 92, 95, dan 98. Yang kami ketahui adalah dari Patra sendiri tidak bisa menyediakan 95, hanya 92 dan 98. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memiliki SPBU di mana terminal itu ada satu lokasinya di Priok, yang kedua di Gresik. Nah, Gresik ini tidak bisa disuplai Pak. Gitu. Itu yang kami pahami. Kemudian kami juga memiliki terminal di Gresik yang mendistribusikan BBM ke SPBU kita yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya. Itu cukup banyak, Pak. Nah, itu kalaupun kita membeli dari Patra, ini yang di Gresik ini Jawa Timur dan sekitarnya itu kita tidak bisa supply gitu. Nah, itu juga kompleksitas berikutnya, Pak. Jadi itu yang kami maksudkan tadi dengan aspek operasional. Dan tentunya juga secara komersial ini kan akan ada dampaknya, Pak. Kan dari tadi terbuka itu. Ini cukup mengagetkan juga, ini baru denger ini. Mereka jualan 3 produk, tapi hanya bisa beli 2 produk. Masalah lagi nih Pak. Kan? Pak Laude, mereka punya jualan 3 produk lah kan. Anggaplah mereka jualan pisang goreng, pisang keju, sama pisang roti kan. Tapi dari Pertamina cuma nyiapin pisang goreng sama pisang roti aja. Kan? Masa mereka tutup apa namanya yang sel yang 95 itu, Bu? V-Power, Pak. Shell V-Power. V-Powernya ditutup kan, ditulisin pakai kardus. Stok habis gitu. Kan nggak lucu juga, Pak, kan gitu loh. Nah, ini PR pernah nggak dimitigasi itu, Pak Laude? Terus yang lain BBE ini sama juga. Jualan 95 juga. Ya, Exxon sama 95 jualan juga nggak? Kami hanya 92. Oh 92 ini hanya apa namanya? Pertamak ya. Ini BP? BP kami ada 95, Pak. Waduh, berarti ntar sulit dong nyari 95. Kan? Ya jujur aja saya pusing juga Pak, enak Pak kan? Gimana mikirnya ya kan? 1 jadinya langsung yang 1.1. Suruh oplos gitu. Kira-kira. Bukan. Langsung import.
Saya bingung ini kan, dilarang impor tapi produknya nggak ada. Tuh, harusnya yang 95 itu buka aja Pak. Kan? Karena kan Pertamina nggak nyiapin ya. Betul ya Pak Ucan ya? Kalau nggak ada kan? Jangan dibuatin Pak Ucan, ntar dibilang blending lagi loh. Iya kan? Soalnya kita udah bela-bela Pertamina waktu itu. Iya. Beliau sama saya. Jadi biar nggak ini, berarti 95 Pertamina nggak bisa, sedangkan SPBU swasta ini menjual 95. Jadi saya pikir ini udah sulit lah, nggak ada alasan lah untuk ini tuh. Sebenarnya kecuali barangnya ada. Ini baru tahu nih, untung ngasih tahu. Suruh beli 92 berarti ada satu nozzle suruh tutup berarti tuh Bu. Suruh nggak boleh ada nozzle yang RON 95. Padahal tidak semua orang pakai RON 98 loh. Kan? Ada beberapa mobil nggak cocok loh 98 loh. Bahkan yang paling tinggi itu 95 ya Bu ya. 98 ya. Tuh, bukan maksudnya daya belinya 92 kan. Nah, ini PR Wah, ini. Makanya Ketua, perpanjang ya, lagi, silakan. perpanjang lagi waktu. Lanjut.